Mari kita siapkan hati kita untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena boleh menikmati hadirat-Mu di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami menyerahkan Tuhan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri akan berbicara dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Ya. Saudara-saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini atau pada minggu ini kita sudah memiliki kesempatan untuk kembali lagi semula ke dalam rumah doa untuk beribadah bersama-sama secara fisikal. Walaupun ada juga yang masih mengikuti kita secara dalam talian. Ya, kiranya Tuhan, kita berharap masa-masa seperti ini, kesempatan seperti ini kita boleh menggunakannya dengan lebih baik lagi. Berbalik kepada firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengikuti firman Tuhan, ya beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang kitab Rut. Ya, bagaimana seorang pribadi yang pada akhirnya menjadi berkat bukan kepada untuk dirinya sendiri, bukan hanya kepada untuk keluarganya, tetapi juga pada akhirnya kepada seluruh bangsa. Ya, dan pada pagi hari ini kita akan beralih sekali lagi kepada satu topik yang menarik, saudara-saudara, yang akan saya perkenalkan sebentar nanti. Ya, nah jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang soal hati, saudara, hati ini sukar diramal. Ya, kadang-kadang kita melihat pribadi seseorang itu penampilannya bagus, tapi hatinya lain, saudara. Dan ada kalanya kita melihat seseorang penampilannya itu, wah, ya tidak selayaknya seperti itu, tapi hatinya lain, saudara. Itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa kadang-kadang hati ini susah mau ditebak, susah mau diramal. Kita yang datang di dalam rumah Tuhan, beribadah, duduk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, memuji Tuhan, tapi kita tidak pasti hatinya seperti apa. Apakah hatinya itu benar-benar memuliakan Tuhan atau hanya menyenangkan hati seseorang. Nah itu saya katakan tadi bahwa hati itu susah ditebak. Ya. Nah oleh karena itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, kembali lagi ketika kita berbicara tentang soal hati, bermula pada minggu ini dan juga minggu-minggu beberapa minggu yang seterusnya, kita akan mempelajari firman Tuhan ya dengan tema yang baru, yaitu hati seperti Yesus. Katakan kepada orang di sebelah kanan kiri kamu, hati seperti Yesus. Mengapa kita harus belajar tentang hati seperti Yesus? Ya, mengapa, saudara? Ya, tentunya sebagaimana contoh yang saya sudah beritahu sebentar tadi, ya. Hati
kita ini, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Apa adanya kita, ya. Tetapi juga Tuhan enggan atau tidak mau membiarkan kita tinggal di dalam keadaan hati yang tidak benar. Ya. Dalam keadaan hati yang penuh dengan dosa. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan mau hati kita itu memiliki hati seperti Yesus. Itu sebabnya, saudara, saya mau coba kita membayangkan suatu situasi seperti ini. Bayangkan, ya, kalau Yesus itu menggantikan diri kita sebagai manusia, mengambil tempat kita, ya, selama sehari atau dalam masa 24 jam. Artinya segala kegiatan harian kita, aktiviti kita dari pagi sampai malam, dia buat semua, ya. Mulai dari kita bangun, ya, sarapan, ya, bekerja, ya, bahkan keluarganya, keluarga kita, kawan kita juga seperti kawan dan kawannya, keluarganya, ya. Semua apa yang kita lakukan, saudara-saudara, dia buat. Ya. Dia buat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya. Tentu saja ketika Yesus yang mengambil alih hidup kita, saudara, ya, dalam melakukan rutinitas harian kita, kebiasaan kita, hanya ada satu yang berubah. Hanya ada satu perkara yang tidak sama, saudara. Ya. Artinya, saudara, bagaimana Yesus mengawal hidup kita itu dalam mengutamakan mana yang lebih penting dalam kegiatan harian kita berdasarkan keutamaannya, ya. Dalam arti kata lain, kalau rutinitas harian kita, bila kita bangun, ya, contohnya kita bangun, ya, terus sarapan, ya, terus keluar dari rumah, ya. Ini mungkin hal yang pertama kita buat, atau begitu kita bangun, langsung pegang handphone, ya, cari itu dan ini, ya. Tapi Yesus, ketika dia menjadi diri kita, ya, dalam peti, ya, menjadi diri kita, dia mengubah berdasarkan keutamanya. Mungkin ketika dia bangun, ya, dia bangun, dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan, ya. Hal-hal sebelum dia melakukan rutinitasnya, dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini, saudara, sesuatu yang berbeda. Hati yang dipimpin oleh Yesus dengan hati yang dipimpin oleh diri kita sendiri, ya, ianya berbeda. Dalam arti kata lain, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bayangkan kalau hidup kita itu, hati kita itu benar-benar dikuasai oleh Yesus, ya. Apa yang akan orang lihat dalam diri kita, saudara? Apakah ada perbedaan yang ketara, perbedaan yang sangat besar, ya, jurangnya, atau tidak ada apa-apa yang berlaku? Bayangkan kalau kita adalah seperti Yesus sendiri, bagaimana kita melalui situasi keadaan kita, membuat satu penilaian dalam keadaan kita, ya, apa yang berlaku di sekitar kita. Apakah ada perbedaan yang kita nampak? Atau sama saja? Itu sebabnya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perhatikan di sini. Apabila Tuhan menyelamatkan kita, saudara, menebus hidup kita daripada dosa, ya, rancangan Tuhan bagi kita semua itu adalah memiliki hati yang baru.
Dia mau mengubah hati kita. Allah mengasihi kita, tapi Allah tidak mau kita tetap tinggal berada dalam hati yang tidak benar. Allah ingin mengubah hidup kita, saudara. Kadang-kadang kalau kita mengasihi, menyatakan kasih, saudara, kepada Allah, apabila kita berada dalam situasi yang orang di tempat kepuncaknya, kejayaan, kemakmuran, ya. Kita mengatakan, oh saya mengasihi Yesus lebih. Ya. Tetapi sebaliknya, apabila kita berada dalam kemunduran, ya, ketidakmakmuran, kegagalan, kita kurang mengasihi Yesus. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini hati manusia, saudara. Hati manusia. Tapi bagaimana dengan hati Allah? Ketika Allah mengasihi kita, saudara, mengasihi umat manusia, Dia mengasihi sepenuhnya. Perbuatan baik yang kita buat, itu tidak akan menambahkan kasih Yesus itu lebih kepada kita. Tidak akan membuatkan Yesus itu lebih mengasihi kita. Ya. Kegagalan kita, hidup kita yang penuh dengan dosa, itu juga tidak akan mengurangkan kasih Yesus bagi kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara, bahwa Yesus memiliki hati yang mengasihi dengan sepenuhnya. Berbeza dengan manusia. Hati manusia tidak demikian. Ya. Kita sayang seseorang karena ada maunya. Ya. Kita tidak mengasihi dia karena ada alasannya. Tidak. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya tidak bermula pada minggu ini, saudara. Bahkan minggu-minggu hingga pada minggu Paskah, saudara. Kita akan terus bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini, ya. Supaya kita benar-benar memahami tentang hati Yesus. Supaya kita tidak terperangkap di dalam pola pemikiran kita sendiri. Ketika berbicara tentang soal hati, kita berusaha membuang pikiran-pikiran yang negatif dari hati kita. Supaya kita tidak lagi berpikir hal-hal yang buruk. Kita tidak lagi memberikan respon-respon tentang hal-hal yang tidak memberikan faedahnya bagi kita. Ya. Kalau saya seperti ini, apa akan jadi? Mengapa saya seperti itu? Kenapa terjadi? Ini hal-hal yang negatif seperti begini. Pemikiran-pemikiran yang tidak memberikan keuntungan. Nah, itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam siri khotbah ini, ya, saya berharap mendorong pada kita semua supaya kita terus mengikuti persekutuan ibadah kita, supaya pada akhirnya, akhir daripada khotbah ini, kita memiliki hati seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita melihat dalam poin yang pertama pada pagi hari ini adalah hati Kristus. Apa yang kita harus pelajari daripada hati Kristus ini, saudara? Kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 hingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, ya, supaya kita memiliki satu pemahaman, ya, tentang perkataan hati dan pikiran. Ketika kita berbicara tentang hati dan pikiran, ini harus dilihat atau dibaca dalam konteks yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh. Kita tidak akan baca hati dan pikiran itu secara yang berasingan atau secara yang berpisah, tetapi dalam konteks yang menyeluruh. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, untuk memahami bahagian ini, saudara, mengapa dikatakan menyeluruh dan tidak terpisah atau membeza-bezakannya, saya ingin memberikan beberapa bahagian firman Tuhan di sini. Kalau kita melihat, saudara, Yesus berkata bahwa apabila kita mengasihi Tuhan, haruslah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Ya. Artinya, saudara, ya, halo sayang, ya, hati dan pikiran. Dalam arti kata lain, ketika kita mengasihi Tuhan, haruslah dengan seluruh, ya, bukan saya mengasihi Tuhan itu hanya dalam pikiran saya. Saya mengasihi Tuhan itu karena hanya dengan jiwa saya, tidak. Kita harus mengasihi Tuhan seluruh hidup kita. Itu sebabnya, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, Dia tidak menekankan aspek-aspek perbezaan tersebut dalam diri kita, saudara. Ya. Seolah-olah dalam diri kita itu ada ruang, ya, yang boleh memisahkan atau yang menjadikan kita orang yang lain, saudara. Yesus tidak membedakan, saudara, antara intelek dan juga emosi. Sebaliknya, Yesus menekankan tentang keseluruhan, keutuhan, ya, dalam kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya ingin kita bersama-sama memahami firman Tuhan. Ketika kita melihat tentang kata pikiran dan perasaan, saya berharap kita boleh memahaminya dalam konteks menyeluruh, bukan terpisah. Berbalik pada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita melihat dalam ayat yang kelima dan keenam, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melalui ayat ini, saudara, kita boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45 hingga 48 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa manusia yang pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, sedangkan manusia kedua berasal dari surga. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa Adam yang pertama, ya, menyangka bahwa dia boleh menjadi seperti Tuhan, ya, dengan coba merebut persamaan tentang Tuhan, supaya dia boleh bebas, ya, tidak terkawal. Tetapi Adam yang terakhir atau Yesus, saudara, tidaklah demikian. Ya.
Seperti mana yang dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam arti kata lain, kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara, manusia yang pertama, Adam, dia mau menyamakan dirinya seperti Allah. Berusaha memiliki kedudukan itu, merebut kedudukan itu. Dalam arti kata lain, ketika dia memiliki kedudukan itu, menyamakan dirinya sama Allah, dia tidak dapat dikawal. Ya, dia memiliki kebebasan sepenuhnya. Tetapi berbeda dengan Adam yang terakhir atau Yesus Kristus. Perhatikan saudara. Alkitab mencatat bahwa meskipun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, ada satu hal yang perlu kita pelajari di sini. Dia tidak menganggapnya itu sebagai satu kesetaraan yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap itu sebagai satu yang harus dipertahankan. Artinya, dalam pembacaan firman Tuhan kita atau pelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari yang akan kita dengarkan sebentar tadi, ada hal yang lebih dalam yang perlu kita pelajari. Mengapa Yesus Kristus tidak mempertahankan itu? Bahkan dikatakan kalau kita membaca selanjutnya bahwa dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya, dilahirkan dalam rupa manusia. Dan dalam rupa manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dia telah mengosongkan dirinya daripada kemahatauannya. Ya, kemahakuasaannya. Kemahadirannya. Bahkan berkongsi sifat manusiawi kita. Berkongsi sifat kejasmanian kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Dalam arti kata lain, ketika Yesus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dia memilih dilahirkan sebagai manusia. Menerima segala keterbatasan dan kekurangan daripada tubuh manusia. Dan terikat oleh ruang dan waktu. Serta dibalut dengan keadaan kulit manusia yang fana, yang tidak sempurna. Semua yang Yesus lakukan ini, semua kemuliaannya itu dibatasi oleh sifat manusia. Kemuliaannya yang ditinggalkan dan menjadi serupa seperti manusia, serupa seperti seorang hamba. Kemuliaannya itu terbatas. Tetapi hanya ada satu yang kita perlu ketahui di sini. Meskipun Yesus dalam kemanusiaannya, dia tidak melakukan dosa. Itu perbedaannya. Yesus ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, sebagai hamba, dia tidak melakukan dosa. Berbeda dengan kita manusia. Kita tetap melakukan dosa. Meskipun itu sudah dilarang. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Perhatikan dalam ayat yang ke-8. Dikatakan dalam kerendahan hati dan ketaatannya sehingga mati di atas kayu salib. Adalah bukti ketuhanan dan kekuasaannya. Karena kematian tidak dapat dielakkan bagi semua manusia. Hanya Tuhan yang dapat melihat kematian sebagai bukti dari ketaatan. Karena kasih kepada Allah Bapa dan rancangan keselamatannya serta kasih kepada dunia, dia datang untuk menyelamatkan. Yesus Kristus memilih mati, bahkan mati di kayu salib. Perhatikan saudara. Di sini Yesus benar-benar meninggalkan segala kemuliaannya. Dia tidak hanya datang lahir sebagai manusia, tapi segala kemuliaannya itu ditinggalkan, bahkan dikatakan apa? Mati di atas kayu salib. Seperti mana manusia pada umumnya mati. Kita semua ini akan mati, saudara. Dan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosa yang dia lakukan. Yesus mati di atas kayu salib karena apa? Membukti ketaatannya kepada Allah Bapa.
Itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita semua umat yang berdosa. Untuk melaksanakan rancangan penyelamatannya kepada kita semua. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sederhana di sini. Ada sepasang ya, suami istri ya, sedang memandu dalam cuaca yang tidak baik. Ya. Lalu si istri berkata kepada suaminya, karena suaminya yang memandu, biarlah aku yang pandu itu kereta. Karena dalam cuaca yang tidak baik, istrinya berkata kepada suami, biar aku yang pandu itu kereta. Karena kalau aku yang pandu kereta, aku merasa aman. Aku merasa lebih selamat. Suaminya juga tidak mau kalah. Suaminya juga berusaha mempertahankan, aku pun lebih layak memandu kereta ini. Aku pun mau dalam kedudukan yang aman. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya, di dalam memandu dalam keadaan cuaca yang tidak baik, saudara, si suami pada masa yang sama juga berpikir sejenak, ya, mengenai keadaan situasi dia dan istri, situasi jalan yang mereka lalui. Ya. Daripada dia bertengkar, ya, dengan istrinya, dia berpikir lebih baik saya bagi kunci kereta. Lebih baik biarkan istrinya yang mandu. Jadi dia berhenti di salah satu stasiun minyak. Lalu dia berkata kepada istrinya, ambil. Ini kunci kereta, ambil. Kamu pandu. Tujuannya apa, saudara? Meskipun mereka sama-sama tahu memandu, tetapi si suami dengan bertindak demikian menyerahkan kunci kereta itu kepada istrinya, adalah dengan bertujuan dia lebih memilih untuk menghormati istrinya, mengasihi istrinya, dan lebih mempercayai istrinya. Ya. Di dalam gambaran seperti ini, saudara, suami dan istri ini, kita melihat juga dalam pribadi Yesus. Ya. Yesus walaupun dia dikatakan bahwa dia setara dengan Allah. Tetapi saudara, di dalam kemanusiaannya, perhatikan di sini, Yesus masih tetap taat. Dan bukti ketaatannya itu ketika kita mendengar doanya di Taman Getsemani, sebelum dia menderita, saudara, dia berkata kepada Bapaknya, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dia tunduk pada rancangan Allah Bapa yang baik. Walaupun hal itu menyebabkan dia dihina dan menderita. Saudara, kita nampak di sini. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita berdebat, siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih layak memandu? Siapa yang lebih layak membuat itu dan ini? Kita tidak ada kerendahan hati seperti Yesus. Kita tidak ada sikap ketaatan. Itu sebabnya saudara, Paulus mendorong orang Kristen, jemaat di Filipi pada waktu itu, supaya mereka menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah maksudnya. Yesus yang taat, Yesus yang setia, itulah yang harus ada dalam pikiran kita. Hati yang seperti inilah yang harus kita miliki, saudara.
Walaupun kadang-kadang hal di sekitar kita itu menjadi sukar dan tidak memberikan keselesaan bagi kita. Tetapi pada saat kita taat kepada Tuhan, kita memiliki satu kebebasan. Kita bebas, kita memiliki kebebasan untuk tunduk kepada rancangan Tuhan, walaupun ia tidak masuk akal kepada dunia di sekeliling kita. Mungkin dunia melihat ketaatan kita ini sesuatu yang tidak berbaloi dilakukan. Kesetiaan kita mengikut Yesus, dunia melihat sesuatu yang tidak berbaloi. Tapi inilah, hati yang seperti inilah yang perlu ada dalam diri saya dan diri kita semua. Dalam keadaan apa sekalipun, pergumulan apa sekalipun, situasi yang kita lalui saat ini, saudara. Tidak akan memudarkan, mematahkan, menghalang kesetiaan kita, ketaatan kita pada Tuhan. Saudara, itu sebabnya kalau kita melihat di sini, gambaran hati Yesus ini, kita boleh melihat dalam beberapa perkara. Yang pertama di sinilah hati yang taat kepada perintah Tuhan. Satu kebiasaan bagi Yesus untuk pergi beribadah, dia menghafal kitab suci, waktu-waktu berdoanya membimbing dia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dalam pemilihan murid-murid. Artinya, kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, berbicara tentang doa, tentang pelayanan, ini merupakan satu kebiasaan. Yesus melakukannya bukan karena dia mau, tapi dia karena menunjukkan apa? Dia taat. Ya. Dia turun. Diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia. Bukan karena dia menunjukkan bahwa dia kuat, tidak. Tapi itu menunjukkan dia supaya apa? Sikap ketaatannya. Dia taat pada perintah Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Mati di atas kayu. Apakah kita memiliki hati seperti ini, saudara? Ini perlu kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Terutama diri saya. Apakah saya taat dengan perintah Tuhan? Yang kedua yang kita boleh pelajari, saudara. Hati Yesus yang memiliki kedamaian atau ketenangan. Ya. Kita boleh melihat di sini dalam kehidupan Yesus ketika dia melayani. Ya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas keperluan dan masalah dalam memberikan makan kepada 5.000 orang. Dia tidur dalam badai, dia mengampuni mereka yang menghina dan menyalibkan dia. Yesus tidak terburu-buru menghakimi manusia. Menyalahkan keadaan. Dia tetap tenang. Ada masalah, seperti memberi makan 5.000 orang, ya, yang cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak mungkin cukup, itu masalah. Tidak mungkin cukup memberi makan 5.000 orang. Tapi dia tenang. Apa dia buat? Mengucap syukur. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita juga perlu belajar sikap seperti ini. Tenang. Orang hina kita. Orang cari kesalahan kita. Orang mengasingkan kita. Tenang. Jangan cepat-cepat mengambil tindakan. Yesus dalam pelayanannya. Dia dihina. Ditolak. Yesus tidak membalas.
Yesus yang memiliki hati damai mengampuni orang-orang yang sedemikian. Bahkan ketika dia di atas kayu salib pun, dia mendoakan orang-orang yang sudah memperlakukannya demikian. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hati seperti inilah, saudara. Hati seperti ini yang harus ada sebenarnya dalam diri kita. Dalam hati diri saya dan diri Anda semua. Hati seperti ini. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yang seterusnya kita boleh pelajari di sini adalah hati yang memiliki satu tujuan. Dia jelas tentang misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dia tahu bila untuk mengatakan masaku belum tiba dan bila untuk mengatakan sudah selesai. Tidak ada yang menggoyahkan dia daripada panggilan dan misinya. Yesus tahu tujuannya. Apa tujuannya Yesus datang ke dalam dunia? Dia tahu. Ya. Dia tahu. Apa misinya ke dalam dunia ini? Dia tahu. Nah itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita juga harus memiliki hati seperti ini. Kita tahu apa tujuan kita. Apa tujuan kita berdoa 40 hari? Apa tujuan kita datang beribadah di rumah Tuhan? Apa tujuan kita apabila pihak gereja mendorong kita untuk membaca Alkitab? Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini saudara, kita harus tahu apa tujuannya. Yang seterusnya saudara adalah hati Yesus, hati yang rohani. Pikirannya mencerminkan hubungannya dengan Allah Bapa. Dia memiliki roh Allah, dia dipimpin oleh roh. Perhatikan di sini. Hati Yesus yang rohani, hatinya yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita juga harus memiliki hati seperti ini. Tidak kira siapa kita. Sama ada padri atau jemaat, anak-anak ataupun muda-mudi dewasa. Kita harus memiliki hati seperti ini. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jadi kita melihat di sini. Secara keseluruhan yang kita boleh pelajari pada bahagian ini bahwa Yesus telah menyerahkan kunci kepada Allah dan hidupnya. Meskipun ketika dia masih di dalam dunia ini dia menderita. Tapi itu hanya bersifat sementara. Karena hasilnya saudara memberikan kemuliaan yang kekal. Jadi kita melihat di sini. Kalau Yesus boleh setia. Kalau Yesus boleh taat, kalau Yesus boleh menyerahkan kunci kesetaraan itu, ya, kepada Allah Bapa, maka kita juga boleh. Ya. Kita tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Oh, saya ini boleh memimpin diriku sendiri. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu. Kita harus belajar seperti Yesus. Rendah hati. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang kendalikan hidup kita. Biar yang Tuhan kendalikan hati kita. Bagaimana mungkin Tuhan boleh mengendalikan hati kita kalau kita sentiasa berdebat? Kita tidak rela menyerahkan kunci hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita masih mau pegang. Kita masih mempertahankan. Kalau Yesus sendiri tidak mempertahankan kedudukannya sebagai anak Allah. Mengapa kita harus mempertahankan kedudukan kita, saudara?
Itu sebabnya kita tidak memiliki hati seperti Yesus. Karena kita masih tidak melepaskan hidup kita sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita mungkin tidak seperti Yesus, memikul salib yang sebenarnya. Tapi kita boleh menjadi berkat dengan cara yang lain kepada orang lain apabila kita memiliki hati seperti Kristus. Saudara, yang kedua di sini adalah hati orang Kristen. Kalau kita sudah melihat bagaimana hati Kristus, hati Kristus adalah hati yang mengasihi dengan sepenuhnya. Hati Kristus adalah hati yang taat. Hati Kristus adalah hati yang rela. Hati Kristus adalah hati yang setia. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Yang kedua di sini, hati orang Kristen dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 3 hingga ayat yang kelima. Dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saat kita membaca firman Tuhan atau buku yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara, terutama yang dalam memiliki atau menaruh pikiran yang sama dengan Kristus, kita harus memahami di sini bahwa Yesus adalah lebih dari sekadar teladan. Bukan hanya dia adalah manifestasi dalam pikiran di dalam dia yang seharusnya ada dalam diri kita juga. Apa yang Yesus pikirkan itu juga yang ada di pikiran kita, saudara. Ketika kita melihat suatu keadaan, ketika kita melihat suatu masalah, seandainya kita adalah Yesus seperti yang tadi itu, seandainya kita adalah Yesus, macam mana kita melihat keadaan itu? Orang yang sakit, macam mana kita lihat keadaan itu? Orang yang berkekurangan, macam mana kita lihat keadaan itu? Maka hal seperti itulah yang harus ada di dalam hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita melayani, hal seperti itulah yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat Paulus di sini menuliskan kepada jemaat di Filipi, ketika dia berada dalam penjara, demikian, tidak seharusnya karena mereka jemaat di Filipi pada waktu itu mereka memandang kecil iman mereka. Rasul Paulus menuliskan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu. Jadi ini dorongan, saudara. Kadang-kadang kita seperti jemaat di Filipi. Oh, iman saya, inilah iman saya ini. Iman saya tidak kuat, iman saya lemah. Kita menganggap seperti begitu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi. Jangan anggap remeh iman kamu. Iman kamu itu harus berpadanan dengan apa? Berita Injil. Nah, kita nampak di sini, saudara. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang cepat berpuas hati. Hati yang cepat puas hati. Kalau saya sudah dibaptis, oke. Saya sudah ditetapkan, oke lah. Saya sudah menjadi gereja ini, anggota gereja itu, anggota gereja ini. Oke. Cukuplah namanya orang Kristen. Tidak, saudara. Kita cepat berpuas hati. Oh, saya sudah menjadi seorang pemimpin sel. Oke lah. Saya sudah menjadi seorang padri. Oke. Saudara,
kita melihat di sini kadang-kadang Rasul Paulus memberikan satu nasihat bahwa jangan leka atau berpuas hati tentang Injil dan faedah yang telah diterima. Ya. Dia mengatakan di sini, Yesus mengatakan di sini, dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48 dikatakan, tapi ingatlah bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya juga akan lebih banyak dituntut. Ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 hingga ayat yang ke-21 demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia juga mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi kita melihat di sini saudara. Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa setiap orang Kristen ya, yang sudah menerima Yesus Kristus harus memiliki hati yang baru. Ya. Bagaimana kita mau melihat ini saudara? Orang yang memiliki hati yang baru dalam Yesus Kristus itu kelihatan daripada tingkah lakunya. Cara dia bercakap. Ya. Bagaimana dia meresponi, menanggapi keadaan di sekitarnya. Ya. Cara dia melayani. Sikapnya melayani. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah menerima Injil, orang yang sudah menerima Kristus, ya, itu kelihatan daripada hatinya, saudara. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita pada hari ini mau memiliki hati seperti Yesus yang begitu sempurna? Ini adalah berita baiknya saudara. Bahwa orang percaya atau orang Kristen yang sudah mempunyai hati Kristus, jika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia telah berpindah masuk dan mengemas bagnya, serta bersedia untuk mengubah kita serupa dengan dia. Ya. Maksudnya apa saudara? Apabila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membuka hati kita bagi Yesus Kristus, maka Yesus akan masuk. Kalau Yesus masuk ke dalam hati kita, dia tidak seperti masuk orang yang menginap di hotel. Tidak, saudara. Orang yang menginap di hotel, saudara, 2-3 hari, 2-3 malam, datang, ya buka bag dan ya begitu saja. Tetapi berbeda dengan orang yang masuk, kalau dia masuk di hotel, baru dia mengatakan kepada pemilik hotel, saya mau tinggal tetap. Itu lain. Jadi kita melihat di sini, saudara. Jadikanlah hati kita itu hati yang boleh ditinggal tetap. Hati yang boleh menerima Yesus untuk tinggal tetap. Ya. Jangan kita membiarkan hati kita itu seperti hotel. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Silih berganti. Ya. Biarlah hati kita ini menjadi satu tempat yang selesa bagi Yesus tinggal untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sungguh pun demikian, saudara. Kita menyadari apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, apabila kita membuka hati untuk menerima Yesus tinggal dalam hati kita. Kadang-kadang timbul lagi di pikiran kita hal-hal yang bersifat negatif. Kadang-kadang kita berpikir, saudara. Ya.
Jika saya mempunyai pikiran seperti Yesus, apa yang akan terjadi? Seandainya saya, atau jika benar-benar saya boleh menerima Yesus ke dalam hati saya, apakah kebaikan yang saya terima? Saya sudah menerima Yesus. Tapi kenapa saya masih boleh membenci orang lain? Saya sudah menerima Yesus, tapi kenapa saya tidak dapat melayani kenapa pelayanan saya tidak bertumbuh? Kenapa saya tidak dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Karena pikiran-pikiran seperti ini, saudara, seringkali mengganggu hati kita. Seharusnya kita memiliki kebebasan. Karena kita sudah berikan kunci hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah menyerahkan, membuka hati kita kepada Yesus. Tapi masih ada lagi pikiran-pikiran seperti ini yang masuk ke dalam hati kita. Saudara, mengapa saudara? Mengapa kita masih ada pikiran-pikiran negatif seperti ini? Kita lihat orang itu, kita benci. Kita nampak orang itu buat itu dan ini, kita pandang sinis. Ya. Kita menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Nah saudara, saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana di sini. Ada seorang ibu. Ibu ini pada zamannya lah ya, pada zamannya waktu itu boleh dikatakan orang yang berada. Tetapi walaupun dia dikatakan orang yang berada, orang yang boleh dikatakan kaya, tapi dia seorang yang hidup dalam berjimat cermat. Ya, hidup dalam berjimat cermat. Dan suatu hari kawasan rumah mereka ya menerima hektara, ada pemasangan lampu elektrik ya, lampu seperti begini ya. Jadi suatu hari pembaca mita itu datang ke rumahnya untuk cek. Jadi ketika pembaca mita ini ya, melihat mita lampu rumahnya itu, sepertinya mau dibilang dipakai. Tidak juga, mau bilang tidak dipakai. Tidak juga, karena mitanya itu seolah tidak berubah. Ada pergerakan tapi sedikit. Ya. Lalu si pembaca mita ini, ya kalau kita bilang sekarang ini SSB lah ya, bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu, kamu ada pakai lampu kah? Oke kah mita kamu di sini?" Lalu ibu tuh menjawab, "Ya, saya pakai lampu. Setiap hari saya pakai lampu. Tetapi apabila malam, ya, menjelang malam, saya hanya hidupkan lampu sekejap, lalu saya nyalakan lilin dan saya kasih mati balik lampu." Ya. Maksudnya apa, saudara? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah diberi kuasa, tapi kita tidak pakai kuasa. Kita diberikan kesempatan untuk memiliki hati yang memiliki hubungan yang boleh memberikan perubahan, tapi kita tidak mau. Hati kita masih lagi sayang. Hati kita masih rindu lagi suasana yang sebelumnya. Ya. Kita tidak suka ada perubahan. Seharusnya hubungan kita, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan dan hidup kita itu harus berubah. Kuasa Kristus menerangi hati kita. Roh Kudus menerangi hati kita. Tapi kadang-kadang kita menutup, saudara. Kita tutup switch itu. Seperti perempuan ini. Dia lebih selesa menggunakan lilin berbanding
lampu yang jauh lebih terang daripada lilin itu. Kira-kira dalam hidup kita, saudara, kita seperti ibu ini. Kita sudah biasa dengan sikap kita. Kita tidak mau tinggalkan itu. Kalau ditanya, kenapa kau tidak tinggalkan? Memang saya begini, bah. Cara saya bercakap pun memang begini, bah. Suka hatiku lah, mau pergi kah tidak? Kita seperti itu. Kadang-kadang kita ditegur, kita dinasihatkan. Suka hatiku lah. Bukan dirimu, diriku, bah. Kenapa ada soalan seperti ini? Kenapa ada hati seperti ini? Karena kita masih tinggal dalam keselesaan. Terima Tuhan, ya kita terima Tuhan. Datang gereja, iya datang gereja. Melayani, iya melayani. Tapi kita punya hati yang masih cara lama. Orang sudah pakai lampu elektrik, kita masih mau pakai lilin. Saudara, kita menolak perubahan. Kita tidak mau Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Kita tidak menyerahkan kunci itu, saudara. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita tidak mau serahkan kunci itu? Supaya hati kita ini benar-benar memiliki satu perubahan. Orang Kristen, gereja dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan. Dimampukan melalui Roh Kudus untuk menjadi hamba yang rendah hati, memiliki penyangkalan diri dan kerendahan hati yang serupa seperti yang terlihat dalam diri Yesus, yang mengosongkan dirinya, mengaku kepribadian seorang hamba, dan taat, bahkan taat sampai mati. Inilah ya, saudara, perubahan yang harus ada dari kita, meninggalkan semua hati yang tidak berkenan. Belajar pikul saleh. Tidak kisahlah orang sindir-sindir kita, tidak kisah. Yang penting hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa yang boleh saya coba contoh di sini, saudara? Untuk kita lebih menghargai seseorang, untuk kita lebih memahami seseorang, kita harus belajar meletakkan diri kita di tempat orang itu, supaya kita lebih paham. Contohnya, kita nampak orang itu 2-3 hari sudah tidak makan. Apa perasaannya? Apa respon kita? Kalaulah kita sudah 2-3 hari tidak makan, apa yang kita rasa? Nah, ini maksudnya menempatkan diri kita di tempat orang itu, dalam situasi orang itu. Setiap kita di sini, saudara, memiliki pengalaman yang berbeza-beza, zaman kanak-kanak yang berbeza, ya. Cara menyelesaikan pekerjaan yang berbeza, cara memikirkan sesuatu yang berbeza, semua berbeza. Ya. Mungkin orang itu sudah melakukan yang terbaik. Inilah yang terbaik dia pikirkan. Inilah yang terbaik yang dia usahakan. Inilah yang terbaik. Tapi kalau kita tidak belajar meletakkan diri di tempat orang itu soalnya seringkali kita timbul rasa mementingkan diri sendiri. Kalau aku yang buat tuh, boleh betul. Saudara, kenapa timbul ini, saudara?
Karena kita tidak menempatkan diri kita di tempat orang itu. Kenapa ya dibuat keputusan begitu? Tempatkan diri kita. Kenapa? Mungkin kalau kita berada di tempat orang itu, saudara, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, mungkin jauh lebih teruk daripada orang itu. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak terjebak dalam hal seperti ini. Hati yang sombong, hati yang angkuh. Kita harus belajar tempatkan diri kita. Supaya kita tidak cepat-cepat mengambil satu kesimpulan. Cepat-cepat menghakimi orang itu. Tapi apabila kita meletakkan diri kita di tempat orang itu, kita boleh memikirkan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyelesaikan perkara itu dengan baik. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita semua. Hati seperti Kristus. Untuk mengakhiri bagian firman Tuhan sebagai permulaan pada minggu ini, saudara, saya mengajak kita untuk kembali kepada permulaan pembelajaran kita sebentar tadi. Coba kita bayangkan jika Yesus menjadi diri kita selama 24 jam. Apa yang akan berlaku? Adakah orang-orang di sekitar kita melihat perubahan dalam diri kita? Atau kita seperti seorang ibu tadi, matikan Swiss, tidak mau perubahan. Tuhan ingin mengubah hati kita, saudara. Tuhan ingin mengubah hati saya dan saudara. Segala yang tidak baik, kita harus buka hati, beri kunci kepada Tuhan, supaya Dia masuk. Dia mengendalikan hidup kita, supaya kita memiliki hati seperti Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.